Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Siaran Agung Post Group bersama saya M. Syarifuddin Basri, SI Kominfo. Hari ini kami sengaja berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai. Karena salah satu ikon Kabupaten Ogan Ilir adalah rumah sakit ini, maka dengan itu kami ingin mengetahui, kebetulan Pak Direktur kita ini Pak Direktur baru. Kalau yang lama dulu kita sudah tahu sama-sama, tidak perlu saya jelaskan bagaimana kondisi dan situasi rumah sakit ini, namun pelayanan di sini tetap maksimal diberikan oleh petugas-petugas di sini. Maka dengan itu mungkin ada inovasi direktur yang baru dan ini didampingi oleh beberapa staf beliau. Nanti kita akan berwawancara langsung atau ngobrol langsung tentang keberadaan rumah sakit ini bagaimana ke depan sebaiknya. Dan Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, Bu, alhamdulillah Pak. ya, sehat ya. Kalau sehat ini enak komunikasi. Benar. Komunikasi ini bisa menimbulkan pengetahuan, pengalaman, dan menyelesaikan masalah. Maka di sini mudah-mudahan kita tidak ada masalah. Jadi kita bukan di sini memecahkan masalah, tapi kita di sini bagaimana ke depan rumah sakit ini. Gitu Pak Direktur. Pak Direktur, mungkin Pak Direktur bisa ceritakan dulu profil sekolah, profil rumah sakit ini dan inovasi ke depan seperti apa. Silakan Pak Direktur. Dan sebelumnya tolong perkenalkan ibu-ibu yang berdamping. Kenalan dulu mungkin Pak ya. Ya. Baik, kalau saya Dr. Zulfitri Pak. Ya. Ya, di samping saya ini ada dari pejabat dari rumah sakit RSUD Pak ya. Ya. Mungkin di sini Dr. Rati, di beliau kepala bidang pelayanan medis dan non medis. Ya. Dr. Gigi Rati. Kemudian samping lagi itu Ibu Nurli. Ya. Beliau kepala bidang perencanaan, pengembangan dan diklat ya. Dan ini Ibu Edne nih. Ya. Beliau kasih penunjang medis ya. Ya, sebenarnya ada juga. Sebenarnya kalau struktur Pak di RSUD kita ini ada 4 kabid atau 1 kabak, kepala bagian umum ya. Ya. Pengenalan ada tugas yang lain kan. Ya. Dan lainnya 3 kepala bidang Pak. Kepala bidang pelayanan, Dr. Rati ya, kemudian kepala bidang penunjang medis, Ibu Marta, dan juga kepala ini Ibu Nurli sebagai perencanaan. Jadi itu secara garis besar struktur atau manajemen dari RSUD. RSUD. Ya. Gitu Pak. Dan tadi terkait dengan RSUD Pak ya. Inovasi-inovasinya, jadi kami dari RSUD terus melakukan perubahan dan perbaikan Pak. Senantiasa dan sesuai dengan visi misi dari RSUD. Perubahan, perbaikan, dan pengembangan mungkin ya. Ya benar. Perubahan, perbaikan di RSUD Ogan Ilir. Jadi sesuai dengan visinya apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati, bahwa memang keinginan bahwa RSUD ini untuk menjadi rumah sakit rujukan sebenarnya. Artinya tempat bagi masyarakat istilah itu untuk kami memberikan pelayanan baik promotif, preventif, dan kuratif. Seperti itu Pak. Artinya lengkap ya? Lengkap Pak, insya Allah dari sisi pelayanannya. Jadi memang secara tadi inovasi kami terus melakukan mencari dan merumuskan pelayanan-pelayanan yang sifatnya unggulan Pak. Khususnya unggulan yang menjadi daya tarik atau itu yang bermanfaat bagi masyarakat Ogan Ilir. Misalnya mungkin yang kami agak tekankan misalnya pelayanan di rehab medis nih Pak. Kemudian pelayanan ortopedi kan. Dan mungkin nanti kami mencari bentuk bentuk pelayanan-pelayanan yang inovasi-inovasi yang baru. Tapi yang pasti Pak dari tetap dari pelayanan itu kami pertama memang dari misi kami itu pertama menekankan pelayanan yang cepat, yang tepat, yang profesional. Misalnya mulai dari SDM kami memang arahkan itu mencari format-format untuk arah-arah ke sana Pak. Kemudian yang selanjutnya dari SDM-nya mungkin melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian juga dari sarana prasarananya terus kami tingkatkan supaya memang RSUD kita ini memiliki daya saing, yang unggul kan. Dan juga tentu saja dari segi manajemen
manajemen yang mungkin yang transparan, kemudian akuntabilitas dan juga efektif dan efisien. Seperti itu, Pak. Berbicara masalah sakpras di berbagai penyakit yang timbul yang sering ada di rumah sakit, di tangga rumah sakit seperti apa? Alhamdulillah kalau sarana prasarana sudah cukup lengkap sebenarnya di RSUD kita, Pak. Sarana prasarana sudah cukup lengkap. Malah misalnya kita mengarah untuk pengembangan tadi, inovasi-inovasi. Seperti sekarang ini kan kita lagi membangun gedung CT scan, Bu ya. CT scan, Pak. Itu kan satu inovasi kan. Inovasi PICU, MICU kan, kemudian 3 gedung. Misalnya tapi alat scan-nya sudah ada. Alat CT scan-nya menyusul, Pak. Artinya karena sebenarnya kan dari pengadaan yang sihren, Bu ya. Sihren itu kan syarat-syarat dari RSUD itu sudah artinya kita sudah kurang gedung ya. Gedungnya belum sudah ada. lagi proses pembangunan. Sedang sudah proses mulai pembangunan. Proses pembangunan. Selama ini memang belum ada. Selama ini belum ada. Dan itu istilahnya pengembangan. Karena CT scan ini kan termasuk penunjang yang ini kan. Sebenarnya kita ini kan selama ini kan tidak tahu bahwa gedung itu tidak ada kan. Dengan adanya ini kan mungkin pihak Pemda sudah dengar kita, saya tidak akan mengulang ya. Beliau pasti, karena di podcast kita ini ada tim percepatan pembangunan yang ikut di podcast ini. Saya ada podcast kesehatan khusus. Kesehatan khusus. Rasanya dokter memang belum masuk, nanti saya masukkan ya. Nah, di sana ada tim percepatan pembangunan, ada Pak Sekda, ada juga Pak Wabub masuk di sana. Jadi apa yang dibicarakan di podcast ini biasanya beliau langsung menyerap itu. Maka dengan itu tidak perlu saya bercerita lagi, tidak mengulang, maka itu adanya. Mudah-mudahan ini tercerna oleh beliau-beliau. Dan menurut saya inovasi itu bukan cuma membuat program, tapi mengatasi masalah. Benar. Itu kan. Maka dengan itu mungkin diperlukan SDM handal. Saya tadi ada diklat ya. Mudah-mudahan saja diklat ini ke depan ini bisa bisa menyediakan SDM kita yang handal. Lebih handal mungkin. Selama ini sudah handal mungkin ya. Benar. Nah, sekarang berbicara tenaga medis atau tenaga-tenaga yang untuk pelayanan seperti apa? Tenaga-tenaga dokter, apa kita sudah lengkap atau ada, sekadar ada atau gimana? Di RSUD untuk yang dasar, kebutuhan dasar itu sudah lengkap ya. Yang dasar itu seperti misalnya penyakit dalam, anak, bedah, kemudian obstetri, ginekologi kan, sudah lengkap. Malah kita sebenarnya sudah spesialis yang ini sudah pengembangan sudah ini kan. Seperti misalnya seperti yang disampaikan tadi ortopedi, kemudian radiologi, rehab medis kan. Jadi sebenarnya secara SDM, Pak, RSUD kita ini sudah cukup lengkap. Sudah cukup ya. Tapi memang ke depan kita, karena memang tuntutan ini, Pak ya, tuntutan modernisasi ini kan informasi itu selalu berkembang. Selalu berkembang ya. Tuntutan penyakit seperti misalnya penyakit yang pengkhususan, Pak, lebih spesifik, misalnya ahli jantung ke depan, ahli yang misalnya penyakit kanker misalnya. Dan itu memang dari Kemenkes memang harus diarahkan seperti itu. Diarahkan ya. Artinya kita sudah ada penanganan jantung ya. Istilahnya itu kita mempersiapkan tadi dari sisi SDM, dari sisi seperti kita kan misalnya sekarang ini disiapkan untuk membangun istilahnya menyiapkan alat mamografi. Mamografi itu kan untuk deteksi awal untuk penyakit kanker ini kan. Artinya kan di sana, dari situ kan kita dari RSUD disupport atau dikehendaki untuk SDM misalnya ke arah kanker tadi, Pak. Di situ dokter onkologi. Nah, itu jadi kewajiban dari RSUD untuk menyiapkan SDM-nya tadi. Jadi dari pemerintah, dari Kemenkes sudah misalnya secara sarana prasarana, termasuk tadi kan misalnya kita dibangunkan bangunan CT scan. CT scan itu istilahnya itu alat untuk mendeteksi misalnya arah misalnya otak ini kan. Otak untuk jadi kita juga
menyiapkan misalnya SDM-nya, misalnya penyakit neurologi, penyakit saraf dan Iya, lain-lain. iya, iya. Dan alhamdulillah untuk saraf sudah ada Sudah sebenarnya. ada ya. Ya, sudah ada. Nah, termasuk yang mamografi tadi yang belum misalnya eh itu dokter yang khusus untuk kanker onkologi Iya, iya. tadi. Peralatan lengkap. Artinya Peralatan lengkap. SDM kita sudah SDM. ada. Ya, di situlah itu nanti dari perencanaan mungkin Bu, Ya. ya. Di situ dari pelatihan. Ya, ya. Mungkin dari dokter-dokter yang ada Bu misalnya. Ya. Dia ada pelatihan khusus Ya. untuk misalnya bagaimana bisa mengoperasikan misalnya Ya. alat-alat yang sudah disediakan Ya, tadi. sebab jadi begini, kadang-kadang tuh peralatan tuh sekadar ada, tapi memerlukan inovasi dari tenaga SDM-nya. Iya, Nah, artinya kita SDM-nya sudah siap ya. Iya, itulah tadi perlu Ya. berkolaborasi dengan perencanaan di klub Ya. untuk melatih, Ya. Ya. melaksanakan So, pelatihan. kesiapan SDM ini biasanya mengalahkan dari peralatan juga, bisa mengalahkan dari peralatan. Benar. Ada inovasi, ada jalan keluar, solusi segala macam kan. Iya. Itu ya, makanya SDM itu diutamakan. Harus siap, ya benar. Apalagi kalau peralatannya ada lebih gampang artinya. Benar. Lantas ada lagi satu yang sering ditanyakan oleh pemirsa kita, masyarakat kita. Cuci darah, dulu ada. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah ini mulai, Tetap ada. Sudah tetap ada, Pak. Ya, pemirsa, artinya cuci darah yang kemarin sempat berhenti rasanya. Iya, sudah. Sempat berhenti, sekarang sudah ada. Alhamdulillah sudah berjalan, Pak. Sudah jalan. Ya. Kemarin tuh sudah ini, Pak ya, satu pasien. Ya, itu sering ditanyakan juga. Benar. Waktu saya ini sering ditanyakan cuci darah. Cuci darah. Iya, kan. Itu untuk berapa orang sekali ini? Kalau ada berapa mesin kita? Ya, kalau yang mesin yang ada ini 5 mesin, Pak. 5 mesin, unit ya? mesin sudah tersedia. Iya. Artinya bisa ada tertangan lah mungkin kalau iya. Insya Allah, Pak. Kecuali yang memang jarang banyak, terlalu banyak mungkin. Berapa kapasitasnya? Kalau 5 itu berapa? Kalau satu hari itu kalau 2 shift bisa 10 sebenarnya. 10, ya. Cuma kita sekarang kan karena baru ini mulai, kita baru 1 shift kan. Iya. Yang jelas sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan. Dengan ini. Tapi milik kita sendiri dong? Milik atau kita nyewa? Kalau untuk mesinnya kayak kerjasama gitu. Iya. Yang penting ada, entah bagaimana polanya. Yang penting di sini ada cuci darah. Kita tidak akan ke dalam, itu urusan direktur. Penting secara kualitas pelayanan kepada masyarakat kita selalu tingkatkan gitu. Ya. Artinya semacam SDM kita, dokter paru-paru, jantung, otak mungkin ya? Iya. Itu ada semua kita ya? Ada, Pak. Untuk penanganan untuk yang penyakit arah sana. Seperti misalnya paru-paru kan bisa di penyakit dalam. Iya. Oh, ada kita yang dasar-dasar ya. Ya. Nanti mungkin kita melakukan pengembangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Selalu inovasi tadi, Pak. Ya. Kita tahan dulu, saya ingin ke ibu yang boleh sehat ya. Jadi pelayanan, Bu ya. Ya, pelayanan. Bu, tugas sehari-hari seperti apa, Bu? Tugas sehari-hari saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, saya memastikan untuk pelayanan di UGD, mulai rawat jalan, rawat inap, instalasi bedah sentral, hemodialisa, PICU, NICU, dan ICU. Itu yang saya laksanakan. Iya. Yang paling banyak dari yang Ibu sebutkan tadi, yang seperti apa? Yang ditangani? Atau seluruhnya itu ada semua? Ada semua, Pak. Dalam 1 kali 24 jam itu ada? Iya, ada. Misalnya kayak poli, kita Senin sampai Sabtu, Pak, atau pelayanan. Lalu kalau untuk UGD apalagi, Pak, 24 jam, saya monitoring 24 jam, sampai malam pun saya juga insya Allah ready untuk di telepon atau dikoordinasikan. Lalu untuk rawat inap juga kita tidak berhenti, Pak, bahkan sampai hari Minggu, hari libur pun tetap pelayanan. Lalu kalau instalasi pada sentral kita juga tetap operasi, bahkan sampai situ atau yang keadaan segera untuk dioperasi. Hemodialisa itu 1 kali shift, jadi sehari Senin sampai hari Sabtu aja, jam pagi sampai jam 2 siang. Lalu PICU, NICU, ICU juga tetap operasional, itu tergantung dari kondisi pasiennya, Pak ya. Biasanya pasien dari UGD atau dari rawat inap yang perlu perawatan intensif, seperti itu. SDM yang tersedia tentang penyakit-penyakit yang Ibu tadi sebutkan?
seperti apa? Kita punya spesialis ini ada yang PNS dan non PNS Pak ya, total kurang lebih 36 dokter. 36 dokter. 8 dokter non PNS dokter umum dengan PNS-nya 5 orang. Lalu untuk dokter spesialisnya kurang lebih 16 orang. Non PNS-nya kurang lebih 8 orang. Mereka itu 1 kali 24 jam ya? Ya. Aktif biasanya? Aktif Pak. Biasanya kalau yang tidak tertangani oleh kita yang harus merujuk itu seperti apa? Kalau yang merujuk biasanya karena kita kan dalam proses pembangunan CT scan Pak ya. Gitu. Jadi kayak perlu alat penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis Pak. Seperti tadi penggunaan CT scan. Serta kita ini nanti pengembangannya sesuai dengan arahan dari Pak Direktur, sesuai dengan juga Permenkes, kita akan fokus ke KJSU KIA Pak. Kanker, jantung, saraf, urologi, dan kesehatan ibu dan anak. Itu yang akan jadi benar-benar jadi concern kita ke depan ya Pak. Karena nanti kita penarikan klaimnya bukan lagi menggunakan inasi bijis, tapi patokan di itu ketersediaan kita untuk program KJSU KIA. Artinya semua penyakit yang masuk itu tertangani? Insya Allah Pak. Tertangani. SDM kita siap? Siap Pak. Sarana-prasarana seperti apa? Ya, prasarana tadi insya Allah kami siap Pak. Cuman tadi kalau misalnya kita perlu CT scan nih Pak, kan kita dalam proses Pak ya pembangunan CT scan alhamdulillah dari perencanaan. Dan alhamdulillah juga kita dapat bantuan juga dari kementerian untuk CT scan nanti dalam proses pembangunan. Untuk picu-nicu juga gedung kita lagi buat, tapi kita juga sudah standby dengan 2 bed untuk gawat darurat neonatus atau bayi yang baru lahir dan intensive care untuk pasien anak-anak dan pasien dewasa. Artinya merujuk itu alternatif terakhir ya? Iya Pak. Atau kita harus seperti kita bedah saraf, kita belum punya Pak ya, gitu. Gitu. Yang hal-hal yang tidak bisa kita lakukan karena pertama SDM dan kita ini Pak tidak memaksakan kan? Tidak memaksakan Pak. Kalau kita bisa kerjakan pasti kita kerjakan. Gitu. Oke, siap artinya siap ya, sesuai tenaga pikiran dan peralatan yang ada. Gitu kan? Terima kasih dokter. Saya ingin ke sebelah. Silakan Bu, perkenalkan dan tugasnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Ibu Nurli SSKM, selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Diklat. Kami membawahi itu persiapan SDM ya, peningkatan wawasan berpikir SDM ya. Iya bisa jadi Pak. Untuk di bidang kami itu kami dibantu oleh 2 kepala seksi. Pertama kepala seksi Diklat dan Pengembangan, dan 1 orang lagi kepala seksi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi. Nah terkait tadi mungkin disebutkan Pak Dir dan Ibu Rati, tahun ini kita dapat bantuan dari DAK Dana Alokasi Khusus Kementerian Kesehatan itu 3 gedung Pak. Jadi 3 gedung ya? Pertama gedung CT scan. Artinya bakal ada 3 gedung tambahan kita. Iya, sekarang ini lagi sudah dibangun proses pembangunan. Iya. Kemudian gedung NICU dan yang ketiga gedung picu. Nah tadi untuk CT scan itu di samping kita juga dapat secara fisik pembangunan 3 gedung juga kita dapat bantuan alat kesehatan itu sihren namanya Bu Pak, bantuan hibah dari luar negeri. Nah itu juga kita dapat bantuan sesuai dengan gedung yang didapatkan. Misal tadi gedung CT scan kita dapat juga alat CT scan-nya nanti. Nah kemudian untuk nicu picu juga ada nanti alat terkait dengan alat-alat yang nicu dan juga picu. Tadi juga disebutkan Pak Dir, tadi kita juga ada alkes mamografi. Nah rumah sakit dalam hal ini harus menyiapkan ruangan tersendiri. Nah sudah kami kondisikan di ruang ronsen Pak. Artinya sudah ada barang peralatan itu? Belum. Akan dia dropping dalam waktu paling lambat itu droppingnya di akhir November. Tapi sudah berproses kayaknya dimulai bulan depan Pak. Artinya buat sementara untuk menampung peralatan yang dibantukan itu siap kita ya? Siap ya? Insya Allah. Karena juga kita tadi disebutkan oleh Bu Rati,
bahwa kita itu masuk jadi lokus KJSU Pak, kanker, jantung, stroke dan urologi. Nah, KIA kesehatan ibu dan anak. Nah, itu jadi kita memang lokusnya dari 2024 sampai 2027. Jadi nanti mungkin alat kesehatan yang kita dapatkan itu berproses, Pak. Dimulai droppingnya itu di tahun 2025 sampai 2027. Bertahap dropping dari Kementerian Kesehatan. Kemudian terkait tadi untuk seksi di diklat dan pengembangan, memang seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya memang kita sudah melakukan pelatihan, baik itu secara in-house training yang dilakukan di dalam gedung kita sendiri dan narasumbernya dari luar, dan juga seperti tahun ini kita mengirim 1 orang petugas dan akan berangkat di tanggal 10 Agustus nanti itu ke Rumah Sakit Semarang, ke Rumah Sakit Dr. Sucipto untuk petugas ruang operasi, Pak. Jadi kita latih selama 3 bulan itu di rumah persiapan sakit. untuk menjalankan perawatan yang bakal datang ya? Sebenarnya ruang operasi kita sudah ada, Pak. Itu melatih peningkatan SDM, kompetensi petugas di sana. Sedikit saya tanya dulu. Persiapan yang biasanya mengikuti diklat itu kan ada, menurut saya di sini ada 3 klasifikasi ya. Perawat, bidan, dan dokter. Iya. Nah, ini mengikuti diklat ini mereka ini semua mereka dibagi 3 klasifikasi ini diikutkan? Iya. Atau mungkin dipilih-pilih atau gimana? Memang kita mungkin Pak oleh keterbatasan anggaran, jadi kita biasanya diprioritaskan dulu Pak. Mulai dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah menganggarkan sesuaikan dengan mungkin anggaran yang ada. Jadi kita mana yang menjadi prioritas kita kirim. Artinya, salah satunya tahun ini yang perawat semacam itu seleksi juga ya yang akan dikirim diklat itu ya? Enggak sih seleksi. Tidak juga? Tidak. Iya. Diutamakan misalnya kompetensi yang harus ikut ini perawat yang nurse yang memang profesinya dan akan meraih, nanti kan mereka setelah pelatihan mendapat sertifikat. Yang nurse ya? Iya, sertifikat. Yang tidak nurse masih ada? Ada, tapi ada. tidak kami masukkan sebagai pelayanan Pak, petugas pelayanan, tapi mereka ada kira-kira bakal dineskan oleh rumah sakit? Sepertinya belum Pak Dir ya, belum karena ada program lebih kepada mandiri kayaknya Pak. Mandiri, karena mungkin tadi keterbatasan anggaran juga dari rumah sakit dan Pemda gitu Pak. Karena itu juga sering menjadi pembicaraan juga masalah nes dan tidak nes itu ya. Iya. Mungkin kemudian karena mereka sudah lama, mungkin nes, yang belum nes tapi sudah lama mungkin bagaimana kan Pak Direktur? Ada rencana diprogramkan mereka harus mengikuti nes oleh oleh rumah sakit? RSUD tadi benar atau dari bagian diklat mungkin lebih fokus kepada kompetensi sertifikat ini. Pastinya untuk misalnya mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di RSUD. Misalnya di ruang operasi misalnya dia perlu sertifikat khusus. Atau di UGD misalnya dia perawat-perawat yang perlu misalnya itu untuk menilai awal triase. Artinya misalnya perawat itu kan perlu menilai tingkat kegawat daruratan pasien yang baru datang. Nah, mereka itu perlu pelatihan dari drainase. Artinya peningkatan SDM di rumah sakit ini berjalan ya? Iya, berjalan. Setiap tahun ada yang mengikuti diklat dari 3 klasifikasi tadi. Ada. Salah satunya untuk klasifikasi kata Bapak tadi yang dari dokter. Dokter spesialis kita juga ikut fellowship Pak. Jadi ada pelatihan semacam studi selama 6 bulan. Nah, 6 bulan. Dokter anak ya. Dokter anak itu mereka secara mandiri Pak ikut tes untuk fellowship. Ada yang mau ikut secara mandiri? Ada 1 orang tahun ini mereka lulus. Itu dibiayai. Dibiayai oleh Kementerian. Dan pelatihan ini juga tidak khusus untuk pelayanan Pak. Ada juga manajemen juga. Misalnya dari komunikasi perlu juga kan. Betul. Komunikasi yang baik. Komunikasi itu menurut saya itu penting itu.
Pertama sekali komunikasi, Iya. karena saya orang komunikasi ya. Ya tahun-tahun sebelumnya Iya. kita ada Pak memang mendatangkan narasumber sebagai IHT ke sini untuk Iya, iya. bagaimana komunikasi dengan Artinya sering kita keluarga. mendatangkan Ada. narasumber ya, Iya, udah untuk pelatihan diklat tadi. iya diklat. Oh ya, ya, ya. Yang untuk apa? Penambahan SDM apa? Eh, Ilmu pengetahuan ilmu, SDM iya. ya. Kompetensi SDM. di Masih ada rumah lagi yang sakit perlu ini. disampaikan? Sepertinya untuk di bidang perencanaan Ya. itu Pak. Oke, saya ingin dengan Ibu di sebelahnya. Karena kita nih waktu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Neni Nuraini, mewakili dari bidang penunjang medis dan non medis. Saya di sini selaku kasih penunjang medis, Pak ya, Ya. yang membawai dari laboratorium, Laboratorium. ada farmasi, Ya. rekam medis, CSSD, rehab medis, Ya. banyak. Dan di penunjang medis itu sendiri akan ada inovasi Pak ya, Ya, akan ya. membuka UTDRS kami Oh, sebentar Ya, lagi. ya. Tinggal persiapannya, Ya. mudah-mudahan dengan adanya unit transfusi darah Ya. bisa dapat tidak lagi apa Pak, tidak lagi keluar kami. Keluar. Biasanya Ya. kami selama ini kan mengambil dari PMI. Artinya Ibu ini bagian yang menggunakan peralatan-peralatan ya? Ya, kurang lebih. Iya. Itu juga kami juga sudah ada dokter dari patologi anatomi, jadi sebentar Oh. lagi juga di Ya. di labor di penunjang juga akan Ya. dibuka Iya, iya. untuk patologi anatomi. Menurut Ibu, peralatan yang ada tersedia sekarang untuk berbagai penyakit yang sering masuk sini lengkap nggak? Ada. Kalau Peralatan. dari penunjang medis, Saya tidak tahu jenis penyakitnya apa, tapi Iya. secara umum saya bertanya seperti itu. kalau untuk sekarang sudah lengkap Pak, sudah Oh. sesuai standar sebenarnya dari Ya. TPC, apalagi di penunjang medis juga sudah Ya. lengkap, radiologi di ronsennya, itu Ya. pun mungkin kami ada juga kemungkinan Pak ya, Ya. akan menambah lagi alat untuk ronsen, radiologi tahun depan Ibu ya, perencanaan. Nah itu juga ya mudah-mudahan lah kami Ya. tetap selalu berupaya Ya. untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada Oke. masyarakat Ya. biar tetap terakomodir di Ya. rumah sakit kita ini Pak. Oke. Masalah obat-obatan Ibu juga yang tackle. Ya. Bagaimana persiapan obat? Kalau untuk sementara ini kami berusaha Pak, Ya. karena ya tadi mungkin di luar sana ada berita-berita Pak ya. Ya. Nah kami berusaha dari rumah sakit ini di bawah kepemimpinan Dr. Jul, Ya. berusaha tetap untuk melakukan pelayanan obat itu. Artinya ke tetap depan akan lebih baik ya? Ya. Kita tidak Bismillah. percaya ke belakang. Bismillah. Ya. Itu. Karena kita kita bangga dengan rumah sakit ini. Maka pelayanan terbaik oleh para medis dan kru-krunya bisa menunjukkan hal-hal yang positif untuk kesehatan di masa datang. Ini ikon kita juga, Pak. Masih ada lagi mungkin Ibu yang ingin sampaikan? Oke, mungkin di akhir session karena sudah lengkap saya tidak akan mengulang, tapi tonton siaran ini berulang-ulang dan tolong subscribe, like dan komentar supaya ada pengetahuan yang kami dapat untuk ke depan perbaikan. Amin. Ya, dan kepada Pak Dokter di session terakhir mungkin ada saran, ada inovasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ya, bro banyak sini. Benar. Untuk apa rumah sakit ini kalau tidak? Ya, silakan. Baik, Pak. Dokter. Kami jadi sekali lagi dari RSUD ingin terus merubah Ya. persepsi dari masyarakat terkait pelayanan RSUD Ya. ini dengan cara terus meningkatkan pelayanan kami Pak, sebagaimana arahan dari Bapak Bupati bahwa meningkatkan pelayanan Pak yang ramah, ICT yang profesional, kemudian juga SDM-nya terus kami tingkatkan Pak, Ya. yang berorientasi kepada masyarakat. Ya. Sarana prasarananya juga kami terus tingkatkan Ya. Pak, infrastrukturnya, dan juga tentu saja dari manajemen yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Ya. Dan demikian Pak, dari RSUD. Ya. Bukan ini. Pemirsa, kita sudah dengar ini pernyataan dari direktur yang baru. Ada 1 bulan, Pak? Lebih Pak. Lebih kurang 1 bulan, lebih sedikit. Kalau kurang tidak ya? Iya, belum. Kita berharap banyak rumah sakit ini akan menjadi kebanggaan Amin, kita amin. semua di masa yang akan datang. Oke. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, Sama-sama, Pak. terima kasih ya. Ya.
kasih.